biasa. Wow, aku terberkati. Wow, luar biasa. Tapi ketika selesai itu, mereka mulai bertanya, siapa mamahnya? Siapa saudara-saudaranya? Lalu satu dengan yang lain berkata, itu loh, Yesus itu anaknya itu, tukang kayu, Yusuf, Maria. Itu loh saudaranya itu. Begitu mereka tahu, oh itu toh keluarganya. Oh itu, mereka dikatakan mereka kecewa. Dan ketika mereka kecewa, ayat berikutnya katakan, pada saat orang-orang Nazaret kecewa, tidak terjadi mujizat di dalam kehidupan orang-orang Nazaret. Pada waktu engkau kecewa dan dipelihara itu akan membuat rohmu sakit. Dan ketika rohmu sakit, engkau tidak bisa berhubungan dekat dengan Tuhan. Engkau menolak Tuhan. Engkau lebih senang lihat YouTube dengan tayangan-tayangan yang lain daripada engkau dengar firman Tuhan, daripada engkau dengar puji-pujian Tuhan. Kenapa? Karena engkau mulai tidak punya hubungan erat dengan Tuhan, rohmu sakit. Dan caranya bagaimana? Ya mesti disembuhkan rasa kecewanya dulu. Engkau tidak bilang, aku punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Aku punya kerinduan. Engkau mungkin hati kecilmu ngomong aku punya kerinduan. Tetapi masalahnya engkau punya kerinduan dan engkau tidak pernah melangkah karena rasa kecewa itu belum pernah diselesaikan. Harus diselesaikan lebih dahulu. Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan kekecewaan? Jangan selesaikan dengan kekuatan saudara sendiri. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Inilah cara Tuhan menyelesaikan kekecewaan kita. Ikuti apa yang menjadi sarannya Tuhan. Kita lihat ayat yang berikutnya, 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias telah menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Cara Tuhan menyelesaikan persoalan kekecewaan kita adalah Tuhan mengajak dua murid yang berjalan ke Emmaus itu untuk kembali kepada firman Tuhan. Pada waktu mereka berjalan, yang disampaikan Tuhan Yesus adalah tidak lain, tidak bukan, adalah kitab para nabi dan kitab Musa. Saudara, balik kepada firman Tuhan. Tidak ada buku yang paling hebat yang bisa mengalahkan Alkitab untuk menyelesaikan kejiwaan kita, untuk menyelesaikan kekecewaan kita. Tidak ada nasihat manusia yang lebih bagus daripada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan, seluruh buku-buku psikologi, hanya Alkitab yang mampu untuk memberikan kepada kita kebebasan dari kekecewaan. Bagaimana ketika engkau ada di dalam luka hati, sakit hati, engkau dilukai, engkau diperlakukan dengan tidak adil, engkau berkata aku tidak bisa mengampuni dia, aku tidak bisa mengampuni, sampai mati aku tidak bisa mengampuni. Ketika engkau ada dalam kondisi seperti itu dan Tuhan Yesus berjalan dengan engkau pada waktu itu, kira-kira menurutmu apa yang akan dikatakan? Apa yang akan disampaikan? Dia akan berkata seperti ini, jikalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Ketika engkau berkata, Tuhan aku takut Tuhan, kenapa aku lahir seperti ini Tuhan?
engkau, Dia akan berkata, engkau berharga dan mulia di hadapan. Pada waktu kau takut dengan masa depanmu, bagaimana nanti ketika aku masa tuaku, bagaimana aku dengan siapa, kondisiku sudah seperti ini. Tuhan berkata, sampai masa tua aku tetap diam, dan sampai masa putih aku menggendong. Itulah firman-firman yang akan Dia katakan kepada saudara sesuai dengan kebutuhan saudara. Oleh sebab itu, balik kepada firman Tuhan.